Apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Hah? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, tayangannya PowerPoint-nya kelihatan ya? Ya. Oke, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak bagaimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi perbandingan segmen garis. Nah, kemarin kan kita sudah mengenal tentang garis, kemudian kedudukan garis, antar garis. Nah, kemudian kalian mengerjakan kuis kemarin, saya cek untuk kaitannya perbandingan segmen garis, masih ada beberapa anak yang belum bisa menyelesaikannya dengan tepat. Jadi hari ini kita akan fokus ke materi perbandingan segmen garisnya ya. Oke, saya mulai ya. Wait. Apakah bisa terlihat perbandingan segmen garis? Nah, tujuan pembelajarannya hari ini kita bisa membagi ruas garis menjadi beberapa dengan perbandingan tertentu ya. Kemudian yang kedua, kalian nanti juga dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan segmen garis pada bangun datar. Coba tak mainkan, siapa tahu bisa ya. Karena kalau nanti nggak tak mainkan, nanti ada bagian yang tidak bisa tersampaikan dengan lengkap. Maaf, sepertinya kalau di play PowerPoint-nya, ternyata kalau di tayangan kalian nggak kelihatan. Jadi saya nanti menjelaskannya seperti ini. Mohon maaf, jadinya kalau kemarin kan targetnya saya kalau ini bisa terplay dengan PowerPoint yang bagus, kan kalian bisa tahu prosesnya. Nanti saya terangkan dikit-dikit nggak apa-apa ya. Ternyata kalau di sini dipainkan PowerPoint-nya, di tayangan kalian tetap nggak bisa berjalan ya. Kita perhatikan dulu, seperti yang kita ketahui bahwa pemanfaatan geometri itu sangat banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering melihat, tapi mungkin kita nggak menyadari kalau itu sebenarnya adalah penerapan dari geometri. Nah, fokus di sini adalah berkaitan dengan garis. Perhatikan dulu gambar yang ini. Ada ruas garis, ini kan jalan trotoar ya. Kalian mungkin kalau yang jalan dari rumah ke sekolah kan tahu ada trotoar kayak gini. Nah, biasanya yang buat trotoar itu kan dia memasang beton-beton besar. Nah, di beton-beton itu kan nggak mungkin bentuknya betonnya kan langsung full kayak gitu, tapi pasti terpotong, pasti terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini tukangnya akan berpikir bagaimana agar mereka bisa memasang ini, tapi bentuknya itu gampang memasangnya. Nah, cara gampang memasangnya, maka permukaannya itu dibuat dengan ukurannya panjang-panjangnya ini saling sejajar. Yang di warna ungu ini ukurannya menjadi saling sejajar, sehingga nanti ketika dipasangkan pleng semuanya masuk tanpa perlu memotong ataupun menambahi lagi. Nah, ini sebenarnya mereka sudah menerapkan konsep garis-garis yang saling sejajar. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya itu ada rangka atap baja ringan. Kalian juga mungkin pernah lihat ya, siapa tahu tetangganya atau mungkin rumah kalian sendiri sedang dibangun kebetulan menggunakan rangka atap baja ringan. Nah, itu mereka juga menerapkan konsep geometri dan perbandingan garis yang bersesuaian. Maksudnya gini, di sini ini kan bentuknya seperti bangun segitiga ya. Nah, segitiga-segitiganya ini atau rangka-rangkanya yang dibangun ini membentuk bangun segitiga ini, mereka ukurannya sama.
sebanding. Jadi nggak mungkin yang depan mungkin lebih besar, nanti yang tengah kecil, yang pojok sana makin kecil. Nggak mungkin kok seperti itu, nanti bangunannya miring, jadinya dia tidak kokoh. Nah, yang membuat rumah itu pastinya berpikir bagaimana biar atapnya nanti kokoh. Nah, mereka membuatnya dengan konsep rangkanya dibentuk seperti bangun segitiga, kemudian antar rangkanya ini pun juga memiliki jarak yang sama alias sejajar. Dan kalau diperhatikan di sini juga ada bajanya lagi yang melintang ya, horizontal. Nah, itu membuat letaknya mungkin diharapkan juga bisa lebih kokoh lagi. Nah, garis potong ini adalah memotong garis-garis atau rangka-rangka yang saling sejajar tadi. Nah, ini juga salah satu penerapan dari segmen garis dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Garis yang dipotong ini masing-masing juga memiliki jarak yang sama, sejajar dan jaraknya sama. Nah, yang paling bawah ini adalah contoh dari penerapan juga garis. Kita lihat ketika membangun jembatan ini ya, siapa tahu kalian sudah pernah lewat jembatan yang tipenya seperti ini ya. Nah, jembatan ini ternyata dikuatkan dengan tali-tali seperti ini ya. Tali-tali seperti ini. Nah, tali ini harapannya kan membuat jembatan itu semakin kokoh. Salah satu contoh jembatan yang bentuknya seperti ini ada di daerah Bandung. Kalau kamu udah lewat Bandung mungkin tahu ya, ataupun di daerah lainnya. Nah, ini kan membentuk bangun segitiga ya sebenarnya tali ini. Kalau dicek membangun bentuk segitiga, seterusnya. Nah, segitiganya ini tentunya mempunyai ukuran-ukuran yang saling bersesuaian, meskipun ini ukurannya nggak sama. Kalau di rangka tadi ukurannya sama, kalau di sini ukurannya nggak sama, tapi mereka memiliki perbandingan yang sama. Misalkan di sini 1, nanti yang lebih besar ini 2 kalinya, ini 3 kalinya, 4 kalinya, dan seterusnya. Tapi memiliki ukuran sisi yang saling bersesuaian. Nah, itu contoh-contoh penerapan segmen garis ataupun ruas garis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh lainnya. Nah, saya akan fokus di sini. Ini adalah pagar. Pagar ini terbentuk dari besi ya, yang dipasang secara vertikal dan mereka saling sejajar. Pagar ini ya, besi-besinya ini saling sejajar karena apa? Jaraknya ini adalah sama ya. Kemudian di sini ada yang saya warnai merah, ini ada 2 garis, ada 2 besi lagi. Besi ini tuh melintang ya, melintang tapi agak miring. Nah, ini memotong garis-garis sejajarnya ini. Jadi ada pagar besi-besi sejajar ini ada 11, saya ambil yang bagian kiri. Nah, 11 ini terpotong oleh satu besi, di mana nanti garis besar yang besar ini kalau terpotong akan terbagi menjadi 11 garis lain yang ukurannya sama besar. Nah, ini namanya adalah memotong atau membagi suatu ruas garis tertentu terbagi menjadi, kalau di kasus ini membagi menjadi 11 garis lain yang sama ukurannya. Nah, sekarang gimana cara kita nanti melakukan atau melukis cara membagi segmen garis menjadi beberapa bagian sama besar? Perhatikan proses. Ya, ini caranya. Yang pertama kalian siapkan. Tadi saya minta kalian untuk menyiapkan ya. Siapa tahu nanti bisa praktek sekalian mendengarkan penjelasan saya. Kalau enggak nanti kalian juga bisa melihat ulang videonya ini ya. Jadi kita siapkan jangka. Jadi kita mau membagi suatu garis tertentu, ruas garis ini mau kita bagi, tapi kita pakai media jangka dan penggaris ya. Jangka dan penggaris. Kenapa? Karena kalau pakai penggaris, misalkan saya mau membagi garis ukuran 10 cm, mau saya bagi 7. 10 bagi 7 itu satu garisnya berapa? Kan hitungannya koma-koma. Nah, tentunya seperti itu membuat ukuran garisnya menjadi tidak valid karena nanti bisa saja besarnya, panjangnya berbeda-beda. Makanya di sini kita menggunakan jangka karena secara logika memang nanti ketika kita menggambar pakai jangka itu bisa membuat ruas garis yang mau kita bagi itu akan terbagi dengan mudah. Nah, langkah pertama, kalian gambar ruas atau segmen garis. Nah, garis ini, misal di sini contohnya adalah garis AB. Garis AB ukurannya nanti terserah kita, misalkan ukurannya mau 6 cm juga boleh, mau
10 cm juga boleh. Silahkan kalian bisa mencoba ya. Nanti di rumah sekalian ini ukurannya adalah 6 boleh, 6 cm boleh, 10 boleh, 12 boleh. Terserah kalian ukurannya mau berapa. Nah, nama garisnya, kalau di sini saya kasih nama AB, kalian mau kasih nama yang lainnya pun juga boleh, KL, LM, MN, AC, kayak gitu juga boleh ya, sesuai suka-suka kalian. Kemudian langkah kedua, kalau kalian udah membuat garis AB ini, kemudian kamu tarik garis bantu dari titik A, kamu tarik garis bantu ke bawah, terserah kemiringannya berapa. Jadi kalau saya kan ukurannya segini, kalau kalian mau miring lagi di sini juga boleh ya. Misal mau ditambah di sini red kayak gitu, ukurannya mau lebih pendek atau lebih panjang daripada garis yang saya gambar pun juga boleh ya. Itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, nah ini baru kita nanti menggunakan jangka. Di langkah ketiga ini kita menggunakan jangka untuk membuat garis batas dengan jarak atau radius tertentu. Jadi jangkanya dipenggang ya, dibuka sedikit dari titik A, kamu nanti masang jangka. Jadi dari titik ini, kemudian pakai jangka, bikin busur sedikit aja, nggak usah bikin lingkaran besar ya, nggak usah bikin lingkaran besar. Jadi cukup busur sedikit serat kayak gitu. Yang penting apa? Yang penting memotong garisnya ini. Nah, kita nanti dapat potongan garis di sini ya. Nah ini di antara merah dan hitam itu nanti ada suatu titik temu yang bisa kalian tandai pakai bundaran aja ya atau lingkaran tek, kayak gitu titik itu. Kemudian itu dinamakan titik potong yang pertama. Nah nanti dari titik potong pertama ini kalian kelihatan ya, nanti sama buat busur lagi. Tapi jaraknya harus sama dengan ketika kamu narik dari titik A ya. Jaraknya harus sama, nggak boleh beda. Kalau beda nanti ukurannya nggak konsisten ya, garisnya nggak jadi sejajar. Garisnya nanti nggak jadi terbagi sama besar. Jadi misal di sini tadi kamu menggangnya atau membuat lebarnya, radiusnya itu 1 cm misalkan, ya di sini nanti juga ukurannya 1 cm. Jadi dari 1 sama kayak tadi, buat busur kecil, tak ketemulah di titik 2, kemudian tutup buat busur lagi, ketemu titik 3, dari titik 3 ke titik 4, dari titik 4 sampai ke titik 5. Nah, kalau ini saya cuma sampai titik 5 karena saya mau membagi garis AB menjadi 5 bagian sama panjang. Lah Bu, kalau nanti misalkan saya mau nambah, mau saya bagi 10 gimana? Atau mau saya bagi 12, ya tambahin aja sampai 12. Tambah jadi dari 5 ini dapat 6, 6 dapat 7, 7 dapat 8, 8 dapat 9, 9 dapat 10. Jadi sesuai kebutuhan kalian saja ya. Gak apa-apa nanti misal gambarnya agak lebih panjang. Nah, kalau di contoh yang saya berikan ini, saya hanya membuat atau mau membagi AB menjadi 5 bagian. Itu ya cara ketiga. Nah, kalau sudah selesai, nah nanti baru kita tarik garis dari busur B ke busur 5. Dari titik B ke busur 5, lalu tarik garis-garis yang sejajar B5 melalui busur lainnya. Jadi nanti dimulai dari bagian kanan, ya. Dari titik B ke busur 5 ini kita tarik garis seret, gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti penggarisnya kalian itu digeser. Digeser, red, sampai ketemu di titik 4. Perpotongan titik 4 ini, kemudian tarik garis seret. Nanti ketemulah titik potong C. Gitu. Jadi ini garis kedua. Terus tarik garis lagi. Dari ini tadi ditarik garis seret, ketemu di perpotongan 3, ketemu di titik D, ketemulah garis D3. Ditarik lagi E2, kemudian yang terakhir adalah F1. Nah, maka di sini ada 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 titik baru yang terbuat di antara garis A dan B, ya kan? Sehingga kita mempunyai 5 garis baru yaitu AF, FE, ED, DC, dan CB. Nah, jadi akhirnya garis AB ini kita bagi menjadi 5 bagian, di mana setiap ukurannya AF, FE, ED, DC, dan CB itu panjangnya sama dan perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1.
Gitu ya caranya melukis segmen garis agar terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi nanti kalau misalkan garisnya ini mau dibagi menjadi 7 bagian, maka garis bantunya ini juga akan muncul 7 garis. Nah, jadi konsisten. Kalau nanti kamu bagi 7 kok baru muncul 6 garis, jadi pasti ada yang salah dalam kalian melukisnya. Gitu ya cara mengeceknya. Oke, sekarang kita lanjut di perbandingan segmen garis dan penerapannya. Kalau tadi cara melukis sudutnya, di sini kita akan membahas contoh soalnya. Sebenarnya saya sudah memberikan di file PDF-nya, tapi saya akan menjelaskan dulu. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada garis AB dan di tengahnya, ya di antara kedua garis itu, di antara garis itu ada titik P. Nah, titik P itu tidak pas di tengah-tengah. Karena apa? Karena perbandingan AP banding BP-nya itu adalah 3:5. Nah, jadi AP-nya lebih pendek ya logikanya, karena di sini perbandingannya juga lebih kecil. Nah, kemudian diketahui panjang BP-nya ini adalah 50 cm. Maka berapa sih panjang garis AB dan AP? Nah, kita diminta mencari panjang AB dan AP. Nah, salah satunya cara menyelesaikan ini pakai perbandingan. Nah, ini hanya salah satu opsi ya. Kalau kalian punya cara lain yang mungkin lebih sederhana pun tidak masalah. Yang penting logis dan sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Jadi ketika kita mau menentukan panjang AB, maka kita harus tahu dulu perbandingan AB-nya itu berapa ya. Jadi perbandingan AB-nya ini harus kita tentukan. Nah, karena AB itu adalah AP ditambah PB, BP, maka perbandingannya juga kita jumlah, jadi 3 tambah 5. Maka garis AB ini perbandingannya adalah 8. Nah, kalau sudah seperti perbandingan waktu di semester 1 kemarin atau waktu kalian di sekolah dasar, kita bisa menentukan bahwa panjang AB itu adalah 8. Jadi perbandingannya AB tadi ditulis di atas, yang ditanyakan di atas 8/5. Kenapa 5? Karena di soal ini yang diketahui panjang BP, sehingga kita pakai juga perbandingannya BP. Ya, perbandingannya harus konsisten. Ketika perbandingan BP yang panjang BP yang diketahui, ya kita pakai perbandingannya BP. Jadi di sini 8/5 kali 50, hasilnya adalah 80 cm. Nah, kalau sudah ketemu AB, baru kita bisa menentukan AP. Sebenarnya ngitung AP dulu boleh nggak, Bu? Ya boleh juga, nggak masalah juga. Nah, kalau di sini, karena tadi saya sudah menghitung AB-nya, maka untuk menghitung AP-nya, lah cukup kita kurangkan aja kan. Ya, sebenarnya nggak usah pakai perbandingan lagi, karena AB-nya itu sudah diketahui 80 dikurangi BP 50, maka hasilnya AP, panjang AP adalah 30 cm. Atau kalian juga bisa juga menggunakan perbandingan ini ya. AP sama dengan 3/5 kali 50 sama dengan 30 cm. Sama aja kan? Jadi pakai perbandingan boleh. Kalau kalian udah tahu panjang salah satunya juga bisa dikurangi. Oke, next. Kita contoh di penerapan pada bangun datar. Perbandingan segmen garis tapi dibangun segitiga. Di sini ada suatu cerita ya. Galang, Zidan, Fadila, Zahwa, dan Rafli sedang bermain dan mereka berada pada posisi seperti yang tergambar berikut. Jadi Fadila di atas, Zidan, Zahwa jajar, Rafli dan Galang juga. Nah, posisinya Zidan dan Zahwa itu posisinya sejajar dengan Rafli dan Galang. Ya, jadi sejajar mereka. Terus jaraknya Fadila dan Zahwa 6 meter, Zahwa dan Galang 4, dan Zidan dan Zahwa adalah 3 meter. Pertanyaannya adalah berapa jarak Rafli dan Galang? Berapa nih? Nah, di kasus ini sebenarnya kita akan menerapkan konsep perbandingan segmen garis. Kenapa? Karena di sini garis Fadila Zahwa ya, dibanding dengan garis Fadila Galang. Nah, jadi garis ini mempunyai perbandingan Fadila Zahwa 6, kemudian Fadila Galang itu ada 10 meter jaraknya. Nah, nanti kita bisa memanfaatkan sisi yang sudah diketahui ini untuk menghitung sisi lain yang belum diketahui. Nah, untuk mempermudah, kita sederhanakan dulu.
penamaannya ya, kalau nanti pakai nama panjang kan ribet. Jadi di sini kita ubah menjadi satu huruf. Jadi gambarnya seperti ini. V, Z, Z, G, R. Nah, kita punya segitiga V, Z, Z, segitiga kecil, dan punya segitiga V, R, G, segitiga besar. Berdasarkan konsep segmen garis, kita harus mencari sisi-sisi yang bersesuaian. VZ, nah VZ 6 meter ini, VZ ini yang saya kasih tanda biru ini ya, garisnya ini, akan bersesuaian dengan sisi VG. Ya, jadi segitiga kecil dibandingkan dengan segitiga besar. Jangan salah, jangan terkecoh. Biasanya kalau terkecoh, kalian bandingkannya yang atas itu segitiga, tapi yang bawah lupa dibandingkannya dengan segi 4. Nggak bisa ya, kita harus konsisten. Kalau kita membandingkan segitiga, ya harus dengan segi 3. Jadi permainan segmen garisnya VZ itu 6 dibanding dengan VG ya. Jadi VZ itu sesuainya dengan ukuran VG. Kemudian kita harus cari pasangannya. Kenapa? Karena kalau kita mau menghitung kan harus ada 2 pasang. Kalau cuma ada 1 pasang nanti susah. Jadi di sini VZ VG itu perbandingan panjangnya akan sama dengan sisi ZZ dan sisi RG. Nah, gini ya, VZ per VG sama dengan ZZ per RG. Nah, jadi ini temannya dengan alas yang ini. Segitiga yang besar temannya dengan alas yang besar. Nah, ini temannya dengan alas kecil, yang sisi panjang temannya juga dengan alas yang panjang. Jadi kita dapat VZ-nya kan diketahui di soal adalah 6 per VG-nya 6 tambah 4 sama dengan ZZ-nya 3 per RG. Nah, RG-nya karena belum diketahui kita tulis RG aja. Sehingga didapat 6 per 10 sama dengan 3 per RG. Kemudian kalian kalikan silang. Kalikan silang artinya 6 ini dikalikan dengan bawah ruas kanan yaitu 6 per R, 6 kali RG. Kemudian sama dengan 3 kali 10. Jadi RG-nya nanti kan kalian tinggal ngitung saja 3 kali 10 dibagi dengan ini 6. Jadi nanti ditemukan RG-nya adalah 5 meter. Selanjutnya, kalau di sini kalian ini adalah soal yang berbeda ya. Jadi ini ada kasus bahwa segitiga RPG ya. Segitiga besar PQR ini kemudian memiliki titik S dan T di antara dua sisinya. Jadi di sisi PR itu ada titik S, kemudian di sisi QR itu ada titik T. Nah, ST ini, S dan T ini ditarik garis, maka nanti menyebabkan sisi ST-nya akan sejajar dengan alasnya, yaitu alas PQ. Diketahui di dalam soal bahwa PQ-nya itu adalah 7 cm, kemudian ST-nya adalah 4 cm. RT-nya adalah 8 cm, maka berapa panjang sisi TQ-nya? Nah, kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian ya. Sama seperti kasus soal nomor 1 tadi, jadi di sini kita tentukan sisi yang bersesuaian. RT, nah RT sisi pendek dibanding dengan sisi yang panjang, RQ. Kemudian ST-nya kita bandingkan dengan PQ-nya ya. Jadi RT per RQ sama dengan ST per PQ. Itu. Nah, kalau sudah di sini RT-nya akan diketahui 8 per RQ. RQ adalah jumlah dari RT dan TQ. Nah, RT-nya kan diketahui 8. Kemudian TQ-nya itu di sini ya, TQ-nya karena belum diketahui maka kita tulis TQ aja. Sama dengan ST-nya adalah 4 per PQ-nya 7. Nah, kalau sudah sama seperti yang tadi, kalian kalikan silang ya. Jadi 8 kali 7, 7 kali 8, kemudian yang sini 4 kali 8 plus TQ. Nah, terus 8 tambah TQ sama dengan 7 kali 8. Kalian bisa ngitung, bisa juga disimpan dulu seperti ini, 7 kali 8 dibagi 4. Nah, saya kan penyederhanaan aja. 8 sama 4-nya saya bagi, dapat 2.
Jadi 7 kali 2 sama dengan 14. Sehingga 8 plus TQ sama dengan 14. Alias panjang RQ ini 14. Maka untuk menghitung TQ, tinggal kita jumlahkan aja. 14 dikurangi 8 hasilnya adalah 6 cm. Begitu? Ya, itu tadi penjelasan tentang segmen garis, ya, segmen garis dan cara membagi ruas garis. Silahkan nanti kalian bisa juga membaca referensi-referensi lain di buku siswa juga ada ataupun di referensi yang lainnya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan?